Bayangkan ini, teman-teman. Kalian memegang sebuah flash disk kecil di tangan kalian. Di dalamnya ada bukti kuat sebuah kejahatan. Kejahatan menjijikkan dari seorang anak konglomerat yang selama ini selalu ditutupi rapat-rapat pakai uang receh mereka. Hukum nggak bisa nyentuh mereka. Kalau kalian ada di posisi itu, apa yang bakal kalian lakuin? Lapor polisi dan berharap keadilan ditegakkan? Atau kalian simpan bukti itu, lalu peras mereka balik sampai mereka jatuh miskin tak tersisa? Coba komen di bawah. Aku beneran pengen tahu isi kepala kalian. Fitri, perempuan berusia 30 tahun ini memilih opsi kedua. Dan jujur saja, itu adalah awal dari malam terpanjang dan mungkin yang terakhir dalam kewarasannya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar, langit mati. Gak ada bintang. Gak ada bulan purnama. Cuma gelap pekat yang perlahan menelan seisi kota. Tapi Fitri gak peduli sama dunia luar. Dia sedang duduk sendirian di ruang bawah tanah. Ruang rahasia tepat di bawah toko barang antik miliknya. Tempat ini auranya sangat berat. Kalian tahu kan? Bau ruangan tertutup yang udah bertahun-tahun gak kena sinar matahari. Bau kayu lapuk. Debu tebal yang bikin hidung gatal. Dicampur aroma karat dari pipa tua di langit-langit. Pengap. Sangat pengap sampai rasanya napas tertahan di dada. Di sekeliling ruangan dinding beton itu dipenuhi topeng-topeng kayu tua. Topeng Malangan tradisional yang catnya udah mengelupas sana-sini. Mereka diam, bisu. Tapi kalau kalian duduk sendirian di ruangan itu, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, kalian bakal ngerasa mata-mata kosong dari topeng itu seperti hidup. Mengikuti kemanapun kalian bergerak. Oh, Fitri tersenyum sinis, mengusap peluh dingin di dahinya. Di depannya, di atas meja kayu yang berantakan oleh pisau ukir, lem, dan cat, tergeletak sebuah benda. Benda kecil yang sering bikin orang awam merinding ketakutan setengah mati. Jenglot. Tapi tunggu, jangan bayangkan jenglot sakti yang penuh kutukan itu. Ini murni karya seni penipuan. Fitri adalah maestro pembuat barang antik palsu kelas kakap. Jenglot di depannya itu cuman adonan gips murahan, dicampur akar pohon beringin kering, dan bulu sapu ijuk untuk rambutnya. Fitri tertawa pelan. Suaranya memantul pelan di dinding beton yang dingin. Orang kaya, gumamnya, tersenyum meremehkan. Otak mereka isinya cuma uang dan gengsi. Tapi urusan klinik, diteror, sedikit saja mereka bisa berubah jadi ayam sayur ketakutan. Rencananya sangat rapi dan brilian. Fitri akan menanam lensa kamera super mikro di lubang mata jenglot palsu ini. Dia akan mengirimkannya ke rumah keluarga Bratadikara sebagai teror mistis. Saat keluarga kaya raya itu panik, teriak-teriak, dan melakukan ritual pembersihan macam-macam, Fitri akan merekamnya dari jauh, menggabungkannya dengan bukti skandal yang dia miliki, lalu bingo. Miliaran rupiah akan mengalir deras ke rekeningnya sebagai uang tutup mulut. Tidak ada hantu, tidak ada kutukan. Cuman murni manipulasi psikologis. Tapi di tengah keheningan yang memekakkan telinga itu, tiba-tiba bulu kuduk Fitri berdiri tegak. Bukan karena suara, tapi karena rasa. Kalian pernah ngerasa tiba-tiba suhu udara di sekitar kalian turun drastis tanpa alasan? Kayak ada es batu yang ditempelkan pelan-pelan ke tengkuk leher kalian. Fitri berhenti bernapas sejenak. Dia mematung. Ada hembusan angin tipis, sangat tipis dan dingin menyapu rambut belakangnya. Padahal ruang bawah tanah ini terisolasi. Tidak ada jendela sama sekali. Kipas ventilasi pun mati. Dari mana angin itu berasal? Fitri menoleh perlahan ke belakang punggungnya. Kosong. Hanya barisan topeng kayu yang menatapnya dalam diam. Cuma halusinasi karena kurang tidur.
Batinnya mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Doug! 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 Dia menelan ludah yang terasa pahit. Kembali menghadap meja kerjanya. Berusaha rasional. Harus rasional. Namun, belum sempat dia mengambil pisau ukir kecilnya. Think. Srek. Layar laptop di ujung meja, yang tadinya gelap gulita dalam mode sleep, tiba-tiba menyala terang dengan sendirinya. Cahaya kebiruan dari layar menyorot wajah Fitri yang mulai pucat pasi. Fitri mengerutkan dahi. Dia bangkit dari kursinya sedikit, mendekatkan wajahnya ke layar. Di layar itu, aplikasi pemutar video terbuka sendiri. Itu adalah file video skandal menjijikkan keluarga Bratadikara yang dia jadikan senjata. Tapi ada yang aneh. Aneh sekali. Video itu bergerak memutar mundur. Rewind. Pelan sekali. Frame demi frame bergerak terbalik, menampilkan adegan mengerikan itu, tapi dalam gerakan mundur yang patah-patah. Fitri menelan ludah lagi. Tenggorokannya terasa sekering pasir. Kedua, tangannya sejak tadi diam bersedekap di dada. Jaraknya setengah meter lebih dari mouse. Tidak ada yang menyentuh keyboard. Lalu, siapa yang menyalakan laptop itu? Siapa yang memutar mundur videonya? Sistemnya. Pasti error, bisik Fitri dengan suara bergetar pelan. Dia meraih mouse itu dengan gerakan kasar, mengklik tanda silang, mematikan aplikasinya paksa. Ruangan kembali dikuasai cahaya kuning redup dari lampu gantung. Napas Fitri terengah-engah pelan. Gak ada apa-apa, Fit. Fokus. Uang nunggu lo. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mensugesti otaknya yang mulai diserang rasa panik yang tak wajar. Dia mengalihkan pandangannya, kembali menatap jenglot gips di atas meja. Dia menghela napas panjang, berusaha membuang firasat buruk sejauh mungkin. Tangannya terulur lambat, meraih boneka mengerikan itu. Bersiap membongkar bagian matanya. Tapi, saat ujung jarinya nyaris menyentuh dahi keriput jenglot itu, tangannya membeku di udara. Mata Fitri membelalak lekat-lekat pada bagian kepala benda mati itu. Jantungnya seakan berhenti, berdetak selama 1 detik penuh. Matanya tak berkedip. Ada yang salah, sangat salah. Tadi sore, tepat jam 5 sore, dia sendiri yang merapikan boneka itu. Dia memotong rambut ijuk jenglot itu dengan gunting cukur. Dia ingat betul, ukurannya sangat pas. Dia memotongnya rata tepat sebatas bahu boneka. Sangat rapi. Tapi sekarang, di bawah cahaya lampu yang temaram, ujung rambut hitam kasar yang terbuat dari ijuk itu menjuntai panjang ke bawah, menyentuh permukaan kayu meja. Rambut itu bertambah panjang, setidaknya 1 ruas jari manusia. Ngomong-ngomong soal barang antik, kalian pernah dengar mitos tentang topeng kayu tua kan? Terutama topeng-topeng tradisional yang usianya sudah puluhan tahun. Banyak orang tua bilang, topeng seperti itu seringkali ada penghuninya. Coba jujur deh, kalau kalian dikasih barang antik gratis berupa topeng kayu, berani nggak kalian pajang tepat di depan kasur di kamar tidur kalian sendiri? Komen di bawah ya. Aku yakin sebagian besar dari kalian bakal nolak mentah-mentah. Fitri, dia menertawakan hal semacam itu. Baginya, topeng hanyalah kayu berukir, dan jenglot di depannya ini hanyalah adonan gips murahan. Tapi malam ini, logika tajamnya mulai tumpul. Matanya masih terkunci pada untaian rambut ijuk hitam itu. Tidak mungkin, batinnya berteriak. Benda mati tidak tumbuh. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, memompa darah dengan paksa ke telinganya. Duk. 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 Hembusan napasnya sendiri terasa panas di tengah udara ruang bawah tanah yang mendadak beku. Pasti lemnya melonggar jadi ijuknya merosot ke bawah. Fitri bergumam sendiri, suaranya parau memecah keheningan. Dia mencoba tersenyum, meski bibirnya kaku. Ya, pasti itu. Logis. Gak usah gila. Fit.
Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengambil jenglot palsu itu. Tekstur gipsnya terasa luar biasa dingin, seperti menyentuh kulit mayat di ruang pendingin. Dia buru-buru memasukkannya ke dalam sebuah kotak kaca kecil di sudut meja. Brak! Menutup pintunya rapat-rapat, dia membalikkan badan kembali ke depan laptopnya, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa tidak nyaman yang terus merayap naik ke tengkuknya. Tapi ruang bawah tanah ini rasanya semakin menyempit. Dinding beton di sekelilingnya seolah maju beberapa sentimeter mengepungnya. Bau kayu lapuk dan debu kini bercampur dengan bau lain. Bau anyir samar sekali, seperti wangi besi berkarat yang basah. Saat Fitri baru saja meletakkan tangannya di atas keyboard, suara gesekan halus terdengar dari arah kanannya. Fitri membeku. Itu suara benda keras yang menggesek kaca dari dalam. Kuku! Dia menoleh perlahan. Sangat perlahan, seolah otot lehernya menolak untuk bergerak. Kotak kaca itu masih di sana. Jenglot itu masih di dalam. Tapi posisinya berubah. Tadi, Fitri menaruhnya dengan posisi telentang menghadap ke atas. Sekarang, kepala benda berwajah keriput itu sedikit miring, menghadap langsung ke arah layar laptop Fitri, hanya bergeser beberapa milimeter. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Fitri berdiri serempak. Belum sempat otaknya memproses apa yang baru saja terjadi. Ting! Sebuah notifikasi pop-up muncul di layar laptopnya dengan suara nyaring yang membuat Fitri terlonjak. Matanya beralih ke layar. Di sudut kanan bawah, sebuah bar proses unduhan tiba-tiba berjalan. Downloading file. 15%, 40%. Tunggu. Apa ini? Fitri mengerutkan dahi. Tangannya bergerak cepat membuka direktori file. Itu adalah file baru dari private server keluarga Bratadikara. File yang berisi rekaman suara dan foto-foto skandal terbaru yang bahkan Fitri belum pernah temukan sebelumnya. Bagaimana bisa? Dia tidak sedang menjalankan program hacking apapun. Akses belakangnya sudah dia putus sementara sore tadi. Lalu, dari sudut matanya, dia melihatnya lagi. Kert! Jenglot di dalam kotak kaca itu bergeser lagi. Sebesar ujung kuku. Terlihat sangat tidak wajar. Seolah ada otot tak kasat mata di dalam gips itu yang tiba-tiba berkontraksi. Detik yang sama, saat benda itu bergeser. Ting! Satu file lagi terunduh secara otomatis. Downloading 100%. Napas Fitri tertahan di tenggorokan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Ini gila. Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah benda mati ini meretas server rahasia itu? Atau, wait, batin Fitri, matanya melebar menatap jenglot di balik kaca. Udara di sekitarnya terasa semakin pekat. Apa benda ini lagi makan rahasia mereka? Setiap kali jenglot itu bergerak menggesek kaca, sebuah aib kotor dari keluarga konglomerat itu tersedot masuk ke laptopnya. Seolah-olah dosa adalah makanan utamanya malam ini. Otak rasional Fitri menolak keras. Gua butuh tidur. Ini cuma halusinasi. Mata gue capek. Otak gue overwork. Rahasia nasional. Dia membiarkan laptopnya menyala. Astaga, Memilih lihat untuk ini. mundur perlahan, menjauhi meja kerja itu. Dia melangkah mundur menuju sofa kulit tua yang butut di sudut ruangan. Merebahkan tubuhnya di sana, membelakangi meja, membelakangi kotak kaca itu. Dia memejamkan mata rapat-rapat, memaksa dirinya untuk memutus logika, mengabaikan udara yang semakin dingin menusuk tulang, mengabaikan keheningan yang terasa berteriak di telinganya. Waktu merayap lambat. Entah berapa lama dia terlelap dalam tidur yang gelisah dan mimpi yang buram. Sampai akhirnya, srek. Fitri terbangun seketika. Matanya terbuka lebar menembus kegelapan ruang bawah tanah. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 03.15 pagi.
Suara itu asalnya bukan dari meja kerjanya. Suara itu datang dari dinding beton di seberang sofa. Suaranya berirama pelan, seperti kayu tua yang bergesekan dengan kasar di permukaan dinding. Srek! Srek! Jantung Fitri berdebar sangat kencang. Sakit sekali rasanya menabrak tulang rusuk. Dia menahan napas. Takut. Suara tarikan napasnya sendiri akan memancing sesuatu di dalam kegelapan itu. Dengan tangan gemetar hebat, dia meraih ponselnya. Menyalakan fitur flashlight. Cahaya putih terang menembus kegelapan ruang bawah tanah, menyapu perlahan dari kiri ke kanan. Meja kerja, aman. Kotak kaca, aman. Lalu, cahaya senter itu menyapu perlahan ke arah dinding tempat puluhan topeng kayu topeng itu tergantung. Napas Fitri benar-benar terhenti. Seluruh aliran darahnya terasa surut jatuh ke telapak kaki. Matanya tak berkedip menatap kengerian di depannya. Sore tadi, dia tahu betul semua topeng itu dipaku dengan posisi menghadap lurus ke depan, menatap kosong ke arah tengah ruangan. Tapi sekarang, di bawah sorot cahaya senternya yang bergetar, setiap topeng di dinding itu, belasan topeng kayu dengan senyum kaku yang mengerikan. Semuanya telah miring. Bergeser, tepat 15 derajat ke satu arah. Dan mata-mata kayu yang bolong itu, kini tidak lagi menatap lurus ke depan. Mereka semua serempak, sedang menatap tajam ke satu titik yang sama. Menatap langsung ke arah kotak kaca di atas meja. Menatap jenglot itu. Tatapan mata topeng-topeng itu, sungguh, itu bukan halusinasi. Fitri berani bersumpah demi nyawanya. Posisi paku di dinding tidak berubah, tapi wajah-wajah kayu itu menoleh. Di tengah kebekuan yang meremukkan kewarasannya itu, deret, deret, ponsel di tangannya bergetar hebat. Layarnya menyala terang, memecah kegelapan. Unknown number. Jantung Fitri seakan mau copot. Tangan kanannya yang sedingin es menekan tombol hijau. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya pelan-pelan. Tidak ada suara, hanya deru napasnya sendiri yang terdengar memburu. Lalu, dari seberang sana, terdengar suara tawa pelan. Tawa pria yang berat, serak, dan penuh ancaman. Toko barang antik kala, Jalan Kenanga nomor 14, ruang bawah tanah, pintu akses tersembunyi di balik rak buku kayu jati. Benar begitu, Saudari Fitri? Darah Fitri berdesir hebat. Seluruh tubuhnya mati rasa. Keluarga Bratadikara. Mereka menemukannya. Kamu pikir, dengan mainan video murahan dan trik hantu-hantuan, kamu bisa memeras kami, Jalang? Suara pria itu kini berubah menjadi bisikan tajam yang membekukan darah. Tunggu di sana. Anak buahku butuh waktu 20 menit untuk sampai. Nikmati sisa napasmu. Kita lihat, apa boneka santet palsumu itu bisa menyelamatkan nyawamu malam ini. Klik. Tut. 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 Sambungan terputus. Keheningan kembali merampas ruang bawah tanah itu. Fitri ambruk. Lututnya menghantam lantai beton yang keras. Ponselnya terlepas dari genggaman. Matanya nanar. Kosong. Dalam 20 menit, sekelompok pembunuh bayaran akan mendobrak masuk, menyiksanya, dan membuang mayatnya entah kemana, membuat semuanya terlihat seperti perampokan biasa. Hukum, keadilan, itu cuma dongeng buat orang miskin. Di titik ini, ketakutan yang mencekik perlahan berubah bentuk. Rasa panik yang tadinya membekukan otaknya, kini mendidih menjadi amarah yang meledak-ledak. Gua bakal mati. Batinnya berteriak pedih. Mereka yang berbuat dosa. Mereka yang menghancurkan hidup orang. Tapi, kenapa gue yang harus mati? Dendam membakar dadanya. Keputusasaan adalah senjata paling berbahaya. Jika logika dan akal sehat tidak bisa menyelamatkannya malam ini,
maka dia akan menukar jiwanya dengan kegilaan. Kalau mereka menginginkan iblis, Fitri akan memberi mereka iblis yang sesungguhnya. Fitri merangkak cepat menuju meja kerjanya. Napasnya tersengal-sengal. Mata liarnya menatap tajam ke arah jenglot di dalam kotak kaca. Di dunia supranatural dan pembuat barang antik palsu, ada satu pantangan, satu aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah memberi makan karya buatanmu sendiri dengan darahmu. Apalagi jika kamu tidak tahu entitas apa yang sedang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Fitri tidak peduli lagi. Tangannya meraih pisau cutter berkarat yang tergeletak di meja. Tanpa ragu, dia menekan ujung pisau itu ke telapak tangan kirinya. Menariknya kuat-kuat. Kulitnya robek. Rasa perih yang tajam menyengat sarafnya, tapi dia tidak meringis. Darah segar yang kental langsung merembes keluar, menetes mengotori lantai. Bau anyir darah seketika mengalahkan bau debu dan kayu lapuk di ruangan itu. Dia membuka kotak kaca kasar-kasar, menarik jenglot gips itu keluar. Dengan napas memburu dan tangan gemetar berlumuran darah, dia menempelkan telapak tangannya ke bibir jenglot yang kering kerontang. Makan ini, hiduplah, brengsek, bisiknya Parau, setengah menangis. Lalu, menggunakan telunjuknya yang basah oleh darah, Fitri mulai menuliskan simbol-simbol aneh di dada boneka gips itu. Raja. Karakter pemanggil kuno yang selama ini hanya dia jadikan hiasan tipu-tipu. 1 menit, 2 menit, tidak terjadi apa-apa. Fitri tertawa sumbang, tawa orang putus asa. Bodoh, gue emang bodoh. Dia melepaskan jenglot itu begitu saja di atas meja. Mundur selangkah, mengusap wajahnya yang berpeluh. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu yang membuat otaknya berhenti berfungsi. Darah segar yang tadi menggenang di bibir jenglot. Seharusnya darah itu mengering atau menetes turun ke meja, bukan? Karena itu hanya gips padat. Namun, tetes demi tetes darah pekat itu perlahan tersedot, meresap masuk menembus pori-pori gips. Slurp! Seolah benda mati itu memiliki tenggorokan tak kasat mata yang sedang menelan paksa. Lalu, dari dalam rongga tubuh gips yang padat itu terdengar suara. Krak, krak, krak. Suara pelan namun sangat jelas. Suara derak tulang rawan yang sedang dikunyah dengan rakus. Mata Fitri membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Benda ini terbuat dari semen putih dan akar pohon. Tidak ada tulang di dalamnya. Lalu, rahang siapa yang sedang mengunyah? Di tengah kepanikan absolut itu, Fitri terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak pinggiran meja komputer. Layar monitor tiba-tiba menyala terang bendera. Memutar kembali video skandal itu dengan volume maksimal. Di suara erangan dari video memenuhi ruang bawah tanah, tumpang tindih dengan suara krak, krak, krak dari arah meja kerja. Fitri menutup telinganya, memutar tubuh menghadap monitor untuk mematikan suaranya. Tapi saat dia menyentuh mouse, video itu terhenti mendadak. Buffering. Layar monitor berubah menjadi hitam pekat, kosong. Namun, permukaan layar gelap itu memantulkan kondisi ruangan di belakang punggung Fitri. Lewat pantulan layar hitam itu, Fitri bisa melihatnya. Kotak kaca di meja kerja. Pintunya telah terbuka lebar. Dan jenglot gips itu sudah tidak ada di sana. Kosong. Udara di ruang bawah tanah anjlok ke titik beku. Napas Fitri keluar berupa uap putih. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga pandangannya mulai kabur. Jangan menoleh, otaknya menjerit. Jangan menoleh ke belakang. Namun, sebelum dia sempat bergerak sejengkal pun, tiba-tiba dia merasakan sebuah beban kecil, sangat berat dan sedingin es. Mendarat pelan di atas bahu kirinya. Bulu-bulu kasar, berbau tanah kuburan yang basah, menyapu sisi lehernya. Dan kemudian, cengkeraman kuku-kuku sekecil dan setajam jarum jahit
Menancap kuat menembus kain bajunya, merobek kulit bahunya, ada yang bernapas di telinga kirinya. Kalian pernah ngerasa ketakutan sampai tubuh kalian menolak perintah otak? Bukan cuma kaget, tapi benar-benar lumpuh. Otak kalian menjerit nyuruh lari, tapi kaki berasa kayak dipaku kuat-kuat ke lantai beton. Itulah yang dialami Fitri detik itu juga. Beban di pundak kirinya, beratnya benar-benar tidak masuk akal. Boneka gips seukuran jengkal tangan itu rasanya seperti balita gemuk yang sedang bergelayut di lehernya. Tapi suhunya, ya Tuhan, suhunya sedingin balok es yang baru dikeluarkan dari freezer. Rasa dingin itu menembus pori-pori, membekukan aliran darah di sekitar leher Fitri. Dan kuku-kuku sekecil jarum itu menancap semakin dalam. Keras, Fitri meringis tertahan. Air mata refleks menggenang di pelupuk matanya. Sensasi basah dan hangat mulai mengalir turun dari bahunya. Darah segar, darahnya sendiri. Terdengar suara tarikan napas di telinga kirinya. Napas itu berbau sangat busuk. Bau tanah kuburan basah yang dicampur dengan aroma daging busuk. Fitri tidak tahan lagi. Dengan sisa keberanian yang entah dari mana datangnya, dia mengayunkan tangan kanannya dengan kasar ke arah bahu kirinya, menghempaskan benda itu. Brak! Benda berat itu terlempar dan menghantam meja kayu di depannya. Fitri terhuyung mundur, napasnya tersengal-sengal liar. Dia menatap ngeri ke arah meja. Jenglot itu kini berdiri, berdiri di atas kedua kaki gipsnya yang cacat. Mata yang tadinya cuma berupa cekungan kosong tanpa warna, kini menyala. Sepasang bola mata merah saga menatap lurus ke arah Fitri. Mulutnya yang retak dan berlumuran darah Fitri menyeringai lebar, menampilkan barisan gigi runcing bak paku berkarat. Tapi kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Klotak, klotak, klotak. Terdengar suara kayu beradu dari arah dinding. Fitri menoleh dengan gemetar. Belasan topeng kayu kuno yang menempel di dinding bergetar hebat seolah meronta ingin lepas dari pakunya. Mulut-mulut topeng yang menganga itu mengeluarkan semacam kabut hitam pekat. Asap itu merayap, turun menyusuri dinding, meliuk-liuk di udara lantai. Lalu berbondong-bondong tersedot masuk ke dalam tubuh jenglot di atas meja. Di titik ini, logika Fitri yang tersisa akhirnya menyusun teka-teki gila ini. Sebuah twist mengerikan menghantam kesadarannya. Darahnya dan tulisan raja tadi tidak menghidupkan boneka gips itu. Gips tetaplah gips. Tulisan kutukan itu bertindak sebagai pintu. Ia memanggil entitas purba ribuan tahun. Iblis pemakan dosa, yang selama ini diam-diam bersemayam di dalam kayu topeng-topeng kuno itu. Dan iblis itu memilih boneka gips buatan Fitri sebagai wadah fisiknya malam ini. Fitri tidak menciptakan monster. Dia memancing Raja Iblis keluar dari sarangnya. Layar monitor komputer tiba-tiba menyala sangat terang. Jauh lebih terang dari sebelumnya, sampai menyilaukan mata. File demi file terbuka sendiri dengan kecepatan gila. Ribuan baris kode berjalan seperti air terjun. Matikan. Fitri merintih, mencoba menerjang kabel power di bawah meja. Tapi langkahnya terhenti. Matanya terpaku pada layar monitor. Itu bukan folder milik keluarga Bratadikara. Jantung Fitri seakan ditarik paksa dari dadanya. Wajahnya kehabisan darah. Di layar itu terpampang jelas puluhan video dan foto lama. Folder terenkripsi tingkat tinggi yang bahkan sudah Fitri hapus permanen dari hard disknya bertahun-tahun lalu. Itu adalah aib terbesarnya. Rahasia paling menjijikkan dalam hidup Fitri. Bukti-bukti penipuan massalnya dan rekaman saat dia menjebak sahabatnya sendiri hingga masuk penjara demi uang. Semua dosa paling gelap yang dia kubur rapat-rapat kini terpampang di layar. Uploading 20%, 50%, 100%.
Broadcast sent to all contacts. Posted to public networks. Jenglot itu ternyata tidak memihak. Iblis kelaparan itu memakan rahasia siapa saja yang ada di ruangan itu untuk menjadi lebih kuat. Dan dosa Fitri sama busuknya dengan target perasaannya. Bam! 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 Suara gedoran brutal menghantam pintu kayu tebal di ujung tangga ruang bawah tanah. Suaranya menggema mengerikan, membuat debu-debu dari langit-langit berjatuhan. Brak pintu ini, seret jalang itu keluar. Terdengar teriakan para pria dari balik pintu. Pembunuh bayaran keluarga Bratadikara sudah tiba. Mereka mendobrak paksa. Di saat yang bersamaan, ponsel Fitri di lantai menjerit berdering. Layarnya menampilkan panggilan masuk bertubi-tubi, nomor darurat. Polisi. Rahasianya sudah meledak di internet dalam hitungan detik. Dia dikepung dari atas oleh pembunuh, dikepung oleh hukum dari dunia luar, dan terperangkap di bawah tanah bersama iblis. Di tengah kekacauan yang menghancurkan jiwa itu, Jenglot di atas meja perlahan memutar kepalanya. Berputar 180 derajat hingga leher gipsnya berderak patah, menatap tepat ke mata Fitri. Benda itu membuka rahangnya lebar-lebar. Dan dari tenggorokan kayunya, keluar suara tawa pelan, sangat pelan, namun mengiris hati. Hihihihi, Fitri sayang, anak ibu berbohong lagi. Fitri berhenti bernapas. Air matanya seketika membeku. Seluruh urat nadinya serasa putus. Suara itu, logat itu adalah suara ibunya. Ibu kandungnya yang sudah meninggal gantung diri 10 tahun yang lalu. Hihihihi, Fitri sayang, anak ibu berbohong lagi. Suara itu, dunia Fitri runtuh seketika. Lututnya kehilangan seluruh tenaga. Dia jatuh terduduk di lantai beton yang sedingin es, meremas kepalanya sendiri. Itu ibunya. Ibu yang dulu mengakhiri hidupnya karena kebohongan Fitri bertahun-tahun lalu. Rahasia paling kelam yang baru saja dibongkar ke seluruh dunia oleh makhluk keparat di depannya ini. Brak! Pintu kayu jati di ujung tangga akhirnya hancur berkeping-keping. Serpihan kayunya terlempar ke udara, jatuh berserakan di anak tangga. 3 orang pria berbadan besar merangsek turun ke ruang bawah tanah. Wajah mereka bengis, membawa parang tebal dan pipa besi berkarat. "Di mana lu bangsat?" Salah satu dari mereka mengaum. Matanya liar mencari sosok Fitri di sudut ruangan. Fitri memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya mengalir deras, bercampur darah yang masih terus menetes dari bahunya. Ini akhirnya. Batinnya pasrah. "Gue pantas mati di sini. Bawa gue pergi, Bu." Dia meremas ujung bajunya, menunggu tebasan parang itu mengoyak lehernya. Oh, dia menunggu rasa sakit yang akan mengakhiri segalanya. Tapi, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan menghantui sisa kewarasan Fitri seumur hidupnya. Lampu gantung di tengah ruangan tiba-tiba berkedip liar, berdesis keras, lalu padam total. Kegelapan pekat, sepekat tinta, seketika menelan ruang bawah tanah itu. Dan di dalam kegelapan itu, makhluk itu berpindah target. Kalian harus paham, entitas pemakan dosa tidak peduli siapa yang memanggilnya. Ia hanya peduli pada siapa yang memiliki dosa paling busuk, paling tebal, dan paling berdarah. Dan 3 pembunuh bayaran dari keluarga konglomerat ini adalah hidangan utama yang jauh lebih lezat daripada Fitri. "Woi, siapa yang matiin lampu?" Teriakan arogan dari pria berparang itu berubah menjadi nada kebingungan. Lalu, air keheningan pecah oleh suara yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia manapun. Serat. Cerak! Itu bukan suara parang membelah daging. Itu suara daging yang dikoyak paksa dari tulangnya. "Arre! Tolong! Tolong, bos! Kaki gue! Ada yang gigit kaki gue!" Jeritan panik meledak. Suara tembakan peluru dari pistol menyalak membabi buta menembus kegelapan. "Dor! Dor!
Kilatan cahaya peluru sebentar memperlihatkan cipratan darah segar yang menyembur ke dinding beton. Namun kilatan itu juga memperlihatkan sekilas bayangan kecil berbulu yang melompat dari satu wajah ke wajah lainnya. Fitri meringkuk di sudut ruangan, menutup kedua telinganya dengan lutut gemetar. Dia menangis tersedu-sedu, menjerit tanpa suara. Suara tulang rusuk yang berderak patah. Suara kunyahan rakus basah yang memuakan. Rintihan minta ampun yang perlahan berubah menjadi suara kumur-kumur darah di tenggorokan. Lalu hening. Hening yang sangat-sangat mencekam. Hanya terdengar suara napas berat. Yang perlahan menjauh, merayap naik ke atas tangga, lalu menghilang ke udara malam. Di luar sana, suara siren polisi mulai terdengar meraung-raung memecah kesunyian. Semakin lama, semakin mendekat ke arah toko antiknya. Fitri membuka matanya perlahan dalam remang cahaya biru dari layar monitor yang ternyata masih menyala. Dia masih hidup, jantungnya masih berdetak, tapi jiwanya telah mati malam ini. Di lantai dingin itu, sambil menatap genangan darah tebal yang mengalir perlahan ke arah kakinya, Fitri akhirnya mengerti. Sebuah pelajaran yang harus dibayar mahal dengan sisa hidupnya. Dan kalian tidak akan pernah bisa menggunakan kegelapan untuk membersihkan kegelapan. Saat kalian menyewa iblis untuk menghukum iblis lainnya, hal pertama yang akan dimakan habis adalah jiwa kalian sendiri. Rencana balas dendamnya hancur berantakan. Harga dirinya, kebebasannya, semuanya lenyap dalam satu malam. Dia akan dipenjara karena penipuan dan pemerasannya yang kini terbongkar ke publik. Tapi entah kenapa, saat anggota polisi mendobrak masuk dengan senter mereka yang menyilaukan mata, Fitri justru tersenyum lega. Penjara manusia yang dikelilingi jeruji besi terasa jauh lebih aman daripada harus berurusan lagi dengan apapun yang baru saja keluar dari ruangan ini. 2 hari kemudian, garis polisi kuning membentang menutupi pintu depan toko barang antik Kala. Pihak kepolisian kebingungan setengah mati. Mereka menemukan genangan darah dalam jumlah tidak wajar di ruang bawah tanah. Tapi, tidak ada satupun mayat pembunuh bayaran itu di sana. Bersih, seolah ditelan bumi. Dan yang lebih aneh lagi, kotak kaca di atas meja kerja Fitri ditemukan dalam keadaan terbuka. Jenglot gips itu hilang tak berbekas. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian para penyidik saat mereka mengemas barang bukti. Di sudut ruangan yang gelap, layar monitor komputer Fitri tiba-tiba menyala sendiri dari mode sleep. Di tengah layar hitam itu, tidak ada lagi video skandal keluarga Bratadikara. Hanya ada satu file video baru yang belum terbuka. Nama filenya berkedip-kedip pelan dengan warna merah. Rahasia garis bawah. Orang garis bawah. Selanjutnya titik MP4. Teman-teman, coba renungkan sebentar sebelum kalian mematikan video ini. Setiap orang pasti punya rahasia, kan? Satu dosa masa lalu atau satu chat terlarang yang kalian kubur dalam-dalam dan berharap gak ada satupun manusia di bumi ini yang tahu. Sekarang, bayangkan, jika malam ini, saat kalian sedang sendirian di kasur dalam keadaan gelap, layar HP kalian tiba-tiba menyala terang. Dan sebuah foto atau video yang udah kalian hapus permanen bertahun-tahun lalu, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kalau itu terjadi, kumohon, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena makhluk itu mungkin sedang bertengger di pundak kalian, tersenyum menyeringai menatap layar HP kalian. Pertanyaannya sekarang, apa yang bakal kalian lakuin kalau rahasia paling memalukan dalam hidup kalian kini dipegang oleh sebuah jenglot yang sedang kelaparan? Komen di bawah ya. Sebelum rahasia kalian yang diupload duluan ke internet malam ini.